dulu, hiduplah seorang janda di sebuah bumi yang jauh dari kota di pulau Kalimantan Barat. Janda itu hidup bersama seorang putri berwajah cantik bernama Darmi. Darmi selalu tampil menggunakan perhiasan dan pakaian bagus. Darmi tidak pernah puas memiliki wajah cantik. Dia juga ingin menjadi orang yang kaya. Sifat yang dimiliki Darmi tidak secantik wajahnya. Ia adalah gadis yang pemalas dan juga manja. Hampir setiap hari Darmi hanya bermalas-malasan dan tidak pernah sekalipun membantu ibunya. Darmi memiliki watak yang sombong, angkuh, manja demi menjaga kecantikannya agar tidak berubah. Keseharian Darmi hanya diisi dengan mandi, bersisir rambut, bersaleh, dan berdiam diri di rumah. Ibu Darmi seringkali mengajak Darmi untuk bekerja di sawah, tetapi Darmi terus menolak ajakan dari sang ibu. Nah, bagaimana jika kamu membantu ibu? Ibu butuh bantuan. Ajak sang ibu. Hah? Bekerja di ladang? Ibu tahu, ladang itu kan kotor. Nanti kuku aku yang cantik ini udah gak cantik lagi. Terkena lumpur, tahu? Teriak Darmi. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu? Pekerjaan di ladang itu hanya cocok untuk ibu. Aku tidak bisa bekerja di tempat kotor. Lagi pula muka ibu udah keriput, jelek, gak bisa diperbaiki lagi. Ibu jangan mengeluh, itu tuh pekerjaan ibu tahu. Teriak Darmi. Walaupun tidak dibantu oleh sang anak, ibu tetap rajin untuk bekerja ke ladang. Suatu hari, Darmi dan ibunya hendak pergi bersama ke pasar. Namun, ia meminta kepada ibunya untuk berjalan di belakangnya. Hei ibu, aku tidak mau berjalan di sampingmu. Kamu harus berjalan di belakangku, kata Darmi. Mendengar kata itu, ibu Darmi sangat sedih sambil mengeluh keinginan Darmi. Penampilan Darmi dan ibunya memang sangat berbeda. Darmi terlihat sangat cantik dengan gaunnya yang cantik, sedangkan ibu terlihat sangat tua dengan gaunnya yang sederhana. Dalam perjalanan pasar, anak-anak menyapa Darmi yang cantik itu dan bertanya siapa wanita di belakangnya. Hei Darmi, siapa wanita di belakangmu? Apakah itu ibumu? Tanya salah satu warga. Hah? Apakah kamu? Ya ibuku. Mana mungkin? Ibuku bukan tinggal di sini. Ibuku bukan pengusaha besar. Dia adalah pembantuku yang miskin. Ibu Darmi sangat sedih, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun semakin mendengar ucapan Darmi, perasaan ibunya semakin kecewa dan merasa mendapat penghinaan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menegur putri semata lainnya itu. Dia justru mengeluarkan kalimat-kalimat tidak pantas kepada ibunya. Aku harus melakukan itu jika aku tidak ingin ditertawakan oleh orang. Jika mereka mengetahui bahwa kamu adalah ibuku, kita akan melihat sangat berbeda. Ibu Darmi sudah tidak dapat lagi menahan perasaan
anaknya, dia bermarah kepada Tanti. Karena tidak menghormatinya akibat dia mati. Cukup Tari, kamu telah menyakitiku begitu dalam sehingga aku tidak tahan lagi. Siapapun dan apapun aku, kamu harus menghormatiku karena aku adalah ibumu. Dengan rasa kecewa dan sakit hati, Ibu Darmi memohon ampun kepada Tuhan untuk menghukum anak perempuannya itu. Ibu Darmi berdoa dan mengatakan, Tuhanku yang terkasih, aku tidak tahan dengan tingkah laku anak perempuanku. Tolong beri aku batas apa yang dia telah lakukan padaku, ya Allah. Tanpa waktu lama, Tuhan langsung mengabulkan doa dari Ibu Darmi. Perlahan-lahan, kaki Darmi tidak mulai bergerak. Bagaimana ini? Bukan ibu tidak bergerak. Tolong angkat aku, Bu. Namun, semua sudah terlambat. Tuhan sudah mengabulkan doa dari Ibu Darmi. Dan secara keseluruhan, tubuh Darmi berubah menjadi batu. Sehingga banyak orang menyebutnya batu menangis. Bagaimana teman-teman menarik dengan ceritaku? Nah, kalian tahu tidak apa yang harus kita pelajari dari cerita ini? Sini aku sebutin pesan moral dari cerita Rakyat Batu Nice adalah: pertama, untuk senantiasa berbakti dan patuh kepada orang tua, terutama ibu. Dua, kita juga tidak boleh sombong dan angkuh, terutama hanya perasaan diri kita cantik. Kita harus ingat bahwa kita akan keluar seperti sang ibu. Tiga, jangan lupa untuk sentiasa memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang penampilan. Empat, sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, dan sebagai anak harus taat kepada orang tua. Lima, jangan menyakiti hati orang tua, baik itu melalui lisan maupun tindakan. Sekian cerita